Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan. Tapi sebelum melanjutkan perenungan kita akan masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, terima kasih buat kasih-Mu buat setiap kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan satu bagian firman-Mu, mohon Tuhan yang membuka hati kami dan menyatakan isi hati Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Renungan pada hari ini terambil dari Ester pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-20 sampai ke 32. Namun saya hanya akan membacakan beberapa bagian saja. Yang pertama saya akan membacakan dari ayat yang ke-24 dan ke-25. Sesungguhnya Haman bin Hammedata, orang Agag, seteru semua orang Yahudi itu telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannya lah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulahkan pada tiang. Melalui dua ayat ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan menolong umatnya dengan cara yang ajaib. Tuhan menolong tepat pada waktunya. Untuk itu kita sebagai umat Tuhan harus selalu percaya dan berharap kepada Tuhan dengan tidak pernah meragukan sedikit pun akan pertolongan Tuhan. Bagaimana kita sama-sama belajar bahwa Tuhan menolong umatnya tepat pada waktunya. Bahkan dalam keadaan dan kondisi yang paling mendesak sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selain itu kita juga akan membaca di ayatnya yang ke-21 dan ke-22 untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapatkan keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Di sini kita kembali diingatkan bagaimana setelah kita menerima pertolongan Tuhan, kita tidak hanya berdiam diri, tapi kita mengingat terus akan berkat dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita pun diajar untuk juga berbagi sebagai wujud rasa syukur kita oleh karena pertolongan dan kasih yang telah kita terima dari Tuhan. Dan biarlah renungan ini juga boleh bersama-sama kita lakukan dan kita hidupi di dalam hidup kita. Kiranya renungan hari ini boleh membawa kita untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan lebih lagi. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan yang boleh Tuhan ajarkan kepada kami hari ini. Dan terima kasih buat renungan hari ini di mana Tuhan mengajar kami untuk terus percaya akan pertolongan Tuhan. Dan ketika Tuhan menolong kami, ajar kami untuk tidak hanya menerima pertolongan tersebut, tapi bagaimana kami bersyukur dan terus mengingat akan pertolongan dan kasih Tuhan buat setiap kami. Dan bagaimana kami juga terus bersyukur dengan juga menjadi berkat untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi ajar kami tidak hanya mengerti firman-Mu,
tidak hanya mengerti kebenaran firman-Mu, tapi kami juga bisa melakukannya dan menghidupinya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.